Salam sejahtera sahabat-sahabatku, keluarga Allah dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi Senin 11 Oktober 2021, bersama saya Pendeta Christian Tandililing. Saudara-saudara, saat kita bangun di pagi hari, kita punya dua pilihan sederhana, yakni melanjutkan tidur untuk bermimpi, atau bangun untuk mewujudkan mimpi. Saya berharap kita sudah benar-benar bangun untuk mengawali pekan ini dengan rasa takjub dan syukur untuk seminggu berlalu, semua karena kemurahan dan kasih Allah. Dan sepekan ke depan kita berpengharapan kemurahan dan kasih Allah melingkupi kita semua. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih pemeliharaan-Mu bagi kami, umat-Mu, dan semesta ini. Mengawali sepekan ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, yang oleh kuasa Roh Kudus-Mu kiranya meneguhkan kami untuk menjadikannya sebagai inspiratif bagi kami untuk tetap berkarya, kreatif dan inovatif untuk kemuliaan Tuhan di waktu karunia-Mu ini. Bimbinglah kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 4-6a. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Bukan hanya sekedar kumpul, bukan pula sekedar bersama. Saudara-saudara kekasih Kristus dimanapun berada, begitu banyak bangunan-bangunan megah yang membuat kita takjub dan mengatakan, wow, luar biasa. Sebagian mungkin berpikir, bagaimana itu terjadi? Siapa yang membuatnya? Siapa arsitekturnya? Siapa teknisinya? Biayanya berapa? Dan lain-lain. Terlepas dari semua itu, mari kita belajar sebuah edukasi kebersamaan di sana. Saudara-saudara, tentu kita tahu material-material utama dari setiap bangunan yang ada. Besi, batu, pasir, semen, kayu, kaca, dan lain-lain sebagainya. Semua material yang berbeda-beda ini ada di sana dalam sebuah bangunan yang megah. Dalam kesatuan yang utuh membentuk sebuah bangunan yang kokoh yang dapat difungsikan dengan baik, aman, dan nyaman. Amatilah, material tidak berkumpul berkelompok sesuai jenisnya. Pasir dengan pasir, batu dengan batu, besi dengan besi, atau lain-lain. Tidak. Material itu ada bersama-sama, berbaur dengan penuh keakraban, dan tidak mencari nama. Semua ikhlas. Dalam keutuhan, kebersamaan disebutlah bangunan. Entah itu menara, villa, hotel, apartemen, gedung gereja, dan lain-lain sebagainya. Keberadaan mereka tidak tersebutkan lagi. Tidak disebut besi, tidak disebut pasir, tidak disebut batu, tidak disebut semen, dan material-material lainnya tidak disebut. Walaupun semuanya tetap ada di sana. Semua material tetap jadi diri sendiri. Pasir tidak ingin mau menjadi besi atau mau menjadi semen.
Semen tidak ingin menjadi besi, juga tidak ingin menjadi pasir. Coba bayangkan, kalau saja besi yang kuat mengatakan, "Oh, saya tidak mau kalau saya di bagian dalam. Saya harus di bagian luar supaya kelihatan bahwa sayalah yang utama menopang bangunan ini." Atau batu-batu tidak mau dibawa sebagai dasar atau sebagai pondasi dan berkata, "Baiknya kami ada di atas menara karena kami besar dan kuat." Atau berkata pada yang kecil dan lemah, "Hai pasir dan kayu, kamu di bawah saja." Semua berebut tempat, cari nama dan penghormatan. Kira-kira apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka tidak terjadilah bangunan itu sesuai yang diharapkan. Demikianlah kita sebagai gereja adalah orang-orang yang bersekutu dengan kuat. Setelah kita memberi diri dibaptis, kita tidak berhenti sampai di situ. Justru kita menjadi semakin giat dalam pembangunan sebuah persekutuan. Setelah lahir baru, maka kita mau tidak mau harus memiliki hubungan-hubungan yang baru, baik dengan Allah maupun dengan saudara-saudara seiman, yang disebut dengan persekutuan, yang tentunya mewujudkan relasi yang baik dengan sesama manusia dan ciptaan Tuhan yang lain. Saudara-saudara, persekutuan bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi sekarang kita adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu penting sekali membangun persekutuan dengan Allah sebagai Bapa. Kita bukan pasir yang masih berada di pantai atau hanyut di sungai. Kita bukan besi yang belum ditempah. Kita bukan kayu yang masih ada di hutan. Bukan batu yang masih ada di gunung batu. Kita semua telah terpilih dan dipersiapkan untuk sebuah bangunan termegah, yaitu membangun tubuh Kristus. Kita juga berbeda-beda, baik itu warna kulit, rambut, etnis atau suku, bahasa, status quo, berbeda selera, dan lain-lain sebagainya. Namun kita bersatu dalam sebuah persekutuan yang takut akan Tuhan. Hidup dalam kasih persaudaraan yang rukun, saling meneguhkan dan memperlengkapi untuk tumbuh bersama dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita mengatakan walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Sebagai bangunan yang megah, tentu ada tantangan. Baik itu cuaca buruk, keadaan alam, dan bangunan-bangunan lain yang terkesan lebih megah. Sehingga gereja begitu mudah terpecah-pecah. Berbagai denominasi, ambisi, visi, sektarian, dan lain-lain yang sifatnya duniawi dan kedagingan. Sehingga banyak anggota tubuh Kristus tidak lagi sadar akan kehadiran Kristus, Sang Kepala Gereja, dan tidak lagi sadar akan keberadaan anggota-anggota tubuh lainnya. Lupa bahwa persekutuan membangun tubuh Kristus. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 26. Ini juga mengkonfirmasi bahwa kalau masih ada di antara kita yang mati rasa dengan penderitaan orang lain, maka kita belumlah merupakan kesatuan anggota tubuh Kristus.
Karena itu, kekasih-kekasih Kristus, mari jalani hidup ke depan dengan tekun dan setia bertumbuh bersama, mengalami dan mengimani kasih Allah, serta berbagi kasih bagi sesama sebagai gaya hidup orang percaya yang bukan sekedar kumpul-kumpul dan bukan pula sekedar bersama. Dengan masing-masing karunia dan talenta yang Tuhan karuniakan, mari bersama bergandengan tangan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melibatkan kami dalam karya dan rencana-Mu. Engkau memperlengkapi kami dengan hikmat, akal budi dan pengertian untuk hidup saling berdampingan dalam persekutuan yang benar, di mana Kristus Yesus adalah kepala. Kami berdoa kiranya damai sejahtera-Mu terus menuntun kami dalam pesiarahan hidup ini, khususnya sepekan ini di dalam kami berkarya dan berjuang meraih harapan-harapan dan mimpi kami. Karuniakan kesehatan dan semangat baru bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Berkati pelayanan-pelayanan gereja Toraja, baik di lingkup sinode, wilayah, klasis, secara khusus klasis Pulau Jawa, dan lingkup jemaat-jemaat. Semua berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan. Ini doa syukur dan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.